Sigma, Sigma boy, Sigma boy, Sigma boy. Каждая девчонка хочет танцевать с тобой. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada Giga Chat hari ini. Pernahkah Anda merasa sulit untuk tetap setia? Setia kepada janji, kepada pelayanan, dan pada iman. Bahkan ketika hidup tidak berjalan seperti apa yang Anda harapkan, saya pernah. Begitu pula dengan Giga Chat satu ini. Doa saya tidak dijawab. Rencana saya berantakan, dan saya mulai bertanya-tanya. Apakah saya masih bisa percaya bahwa Tuhan benar-benar setia? Di tengah kebingungan itu, saya membaca satu ayat yang mengubah pemikiran saya tentang kesetiaan. Mari kita buka Alkitab kita pada Ulangan 7 ayat 9. Ulangan 7 ayat 9 mengatakan, "Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah yang setia dan memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan." Dari ayat ini sendiri, saya dapat mendapatkan 4 bagian yang bisa jadikan subtopik pada pembicaraan kesetiaan kita pada hari ini. Pertama, kesetiaan sebagai karakter Allah. Dalam Alkitab, kesetiaan adalah bagian dari natur Tuhan sendiri. Mazmur 36 ayat 6 berkata, "Tuhan, kasih setiamu sampai ke langit." Artinya, kesetiaan Tuhan tidak punya batas waktu, tidak bergantung pada situasi, dan tidak berubah walau kita berubah. Dunia bisa berputar. Tetapi, begitu pula dengan orang. Manusia selalu berubah, entah itu cakap kata, perilaku, perbuatan, tetapi Tuhan tidak pernah mengingkar janjinya. Saya pernah mendengar seseorang berkata, kesetiaan Tuhan bahkan seperti sinyal wifi. Kadang kuat, kadang hilang. Kesetiaan Tuhan seperti gunung, tidak bergerak, bahkan ketika badai datang. Itulah dasar iman kita. Kita tidak setia karena kita hebat, tetapi karena kita sedang belajar meniti Tuhan yang setia kepada Tuhan dan kepada Giga Chat. Pembahasan kedua, kesetiaan di dunia yang serba cepat. Tapi mari kita jujur kepada diri kita sendiri. Kesetiaan bukan hal yang populer hari ini. Dunia modern lebih menyukai hal yang cepat, seperti pekerjaan cepat, hasil cepat, bahkan iman yang cepat, bos. Kita sering tergoda berpindah dari pelayanan yang sulit, dari hubungan yang menantang, bahkan dari panggilan yang tidak terlihat hasilnya. Tapi saya percaya kesetiaan adalah bentuk kasih yang paling dalam. Karena kasih yang sejati tidak diukur dari perasaan hari ini, tapi dari ketekunan untuk tetap memilih, ya, saya ingin menjadi setia. Ya, bahkan ketika sesuatu itu tidak mudah. Saya pernah bertemu dengan seseorang misionaris di pedalaman yang sudah melayani hampir 20 tahun. Tetapi jemaatnya hanya belasan orang. Mungkin orang-orang akan melihatnya seperti seseorang yang lemah. Mungkin orang ini tidak berwibawa, makanya nggak banyak followersnya. Tapi saya juga pasti bertanya dahulu, apa yang membuat Anda tetap bertahan? Ia tersenyum dan berkata seperti ini. Karena saya tidak dipanggil untuk berhasil. Saya dipanggil untuk setia. Kata-kata itu menampar saya. Karena terkadang kesetiaan berarti tetap berjalan. Bahkan ketika tidak ada yang melihat. Suara apa tuh? Kayak ada yang manggil. Itulah pernyataan kita pada bagian 4. Pembukaan yang berjudulkan bagian panggilan untuk hari ini. Jadi, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan saya, kamu, dan Giga Chat? Mungkin Anda sedang di musim yang tidak mudah. Di musim di mana kamu merasa, aduh, gue gak mau kemana-mana, mau diem, gak mau ibadah. Tapi, pelayanan Anda pun sampai tidak terlihat. Kamu pun pergi dari gerejamu. Kamu jarang keluar rumah dan kamu tetap stay in your own bedroom. Mungkin doa Anda pun belum dijawab. Maka dari itu kamu merasa gak perlu deh keluar, mendingan aku doa terus.
Jangan ya. Tapi dengarkan ini, kesetiaan Anda tidak sia-sia. Pada Galatia 6 ayat 9 berkata, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Kita tidak menjadi lemah, melainkan menjadi kuat. Kesetiaan hari ini adalah benih untuk tuaian esok. Dan Tuhan tidak pernah melupakan benih kesetiaannya yang kita tabur. Bahkan yang ditabur dalam air mata. Gigacet, kamu mau kemana? Di masa sekarang, dunia selalu berkata, berpindah, bergerak, pergi, cari yang baru, cari yang mudah, cari alternatif, cari segala-segala yang memberikan kamu segala yang lebih efektif. Biarpun itu berarti meninggalkan imanmu. Penutupan ibadah kita pada hari ini, reflection and hope. Dunia selalu mendorong kita kepada batas kita, beyond our boundaries. And sometimes we don't feel comfortable. Begitupun dengan iman kita. Tuhan berkata, tetaplah, aku sedang bekerja. Kesetiaan bukan tentang menunggu hasil besar, tetapi tentang terus percaya kepada Allah yang besar. Jadi, mari kita belajar menjadi orang yang setia. Setia dalam iman, setia dalam panggilan, setia dalam kasih cinta. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Karena pada akhirnya, kesetiaan bukan hanya tentang apa yang kita lakukan untuk Tuhan, tetapi tentang bagaimana kita mencerminkan Dia. Dan ketika dunia melihat hidup kita, biarlah mereka berkata, ada sesuatu yang berbeda, ada kesetiaan di sana. Kesetiaan yang dimaksud ialah kesetiaan yang penuh damai. Jadi, mengapa harus setia? Sebab kesetiaan adalah wujud kasih yang sejati. Yesus berkata, barang siapa mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Diambil dari Yohanes 14 ayat 23. Teman-teman, sering-seringlah membaca ayat Alkitab, karena segala pencerminan, segala pencerahan berasal dari Alkitab itu sendiri. Iman kita tidak akan grow by its own, but we must give it the pupuk dan bibit-bibit yang diperlukan. Jadi, sekarang untuk mengakhiri ibadah kita, saya undang Yakob Hutapea yang berperan sebagai produser, sutradara, pembuat skrip, pembuat PPT, pembuat skrip omongan saya, dan pembuat kamera ini, yang menaruh mic ini, yang mengadakan semuanya, serta Pak Simon. Mari Yakob, saya bantu ke depan. Pak Simon, kami undang untuk sama-sama mengakhiri ibadah kami. Dan tamu undangan kita, tamu kesetiaan kita. Sigma Giga Chat. 1, 2, 3. Sigma Giga Chat! Terima kasih semuanya. Shalom.